Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Al-Janaiz yang disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita kemarin alhamdulillah dari jenazah sudah ambil sholat dan mengkafani. Alhamdulillah. Jadi kalau antum lihat sholat mengkafani mudah sekali sebenarnya dalam syariat. Cuman di masyarakat yang persulit dengan banyaknya tambahan, banyaknya. Iya. Sekarang kita lanjut di pembahasan berikutnya. Babu sifat tagsilil mayyit wa tasji'il janazah. Bab ya sifat memandikan mayat, cara memandikannya. Wa tasyi'i al-janazah. Wa tasyi'i al-janazah. Apa artinya tasyi'i dia sebutkan? Oh, enggak ada babnya di situ. Iya. Maksudnya di terjemahan ini bosku. Ya di terjemahan. Kalau itu antum kan terjemahannya besar. Oh, astaga. Saya kira itu antum terjemahannya. Baik, alhamdulillah. Jadi dan tasyi' dari kata apa? Syayya. Dari kata apa? Syayya. Apa artinya kalau syayya? Apa terjemahan yang bagusnya? Mentasi itu jalan di kiri dan kanan atau di depan, apa ya? Mengiringinya atau mengantarnya. Itu di sini dua bab langsung habis memandikan maka diantar jenazahnya. Kata beliau rahimallahu taala an Ummi Atiyah al-Ansariyah. Dari Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami tatkala putri beliau wafat, itu Zainab. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, iksilnaha salahkan. Au khams au aksar min dalik in ra'aytunna dalik. Bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Fa idza faraqtunna fa'adinnani. Falamma faraqna adannahu atana hiqwatan qala as'irnaha iyaha yakni izarahu. Wa fi riwayatil Bukhari ya wa Muslim wa fi riwayatin aw sab'an wa qala ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu' minha. Wa anna Ummu Atiyata qalat wa ja'alna ra'saha salatata qurun. Ini lengkap langsung terkait dengan memandikan jenazah ya. Kita baca langsung hadis lagi setelahnya, baru langsung terjemah, baru dijelaskan nanti. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafah id waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aqala fa awqasathu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iksiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbain
Wala tuhannitu wala tuqammiru ra'sahu. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Wa fi riwayatin wala tuqammiru wajahahu wala ra'sahu. Ini dua hadis terkait dengan memandikan jenazah. Kata beliau dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW masuk kepada kami tatkala wafat putri beliau Zainab. Maka Nabi berkata kepada kami, mandikan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Kalau kalian melihat butuh dilebihkan. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafura, jadikan di akhirnya kafur. Au syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur. Jika kalian sudah selesai, sampaikan kepada saya. Tatkala kami selesai, kami sampaikan kepada Nabi SAW. Maka belum memberikan kepada kami hikwah sarungnya. Faqala asyirnaha iyah, yani izarohu, pakaikan dia kepadanya, yaitu sarungnya. Wafi riwayatil Bukhari, dalam riwayat, wafi riwayatin dalam riwayat, au sab'an, atau 7 kali. Maksudnya au aksar min dzalik, atau 7 kali kalau kalian melihat hal itu. Kemudian Nabi katakan, ibda bimayaminiha, mulai dengan yang kanan. Wa mawadis al-wudu minha, dan tempat wudu darinya. Dan tempat wudu darinya. Tempat wudu darinya. Wa anna Ummu Atiyah taqalat, dan Ummu Atiyah berkata, wa ja'alna ra'saha thalathata qurun. Kami jadikan rambutnya menjadi 3 ikatan. 3 ikatan. Kemudian hadis kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tatkala seorang wukuf di Arafah, maka dia pun jatuh dari kendaraannya, maka kendaraannya menginjaknya. Atau dia terinjak dengan kendaraannya. Hewannya, bukan mobilnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Dan kafankan dengan 2 pakaiannya. Jangan kasih parfum, jangan ditutup kepalanya. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Dalam riwayat dikatakan jangan tutup wajah dan kepalanya. Jangan tutup wajah dan kepalanya. 2 hadis ini terkait dengan memandikan jenazah. Terkait dengan memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, disepakati. Tidak ada silang pendapat bahwa memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Iya. Karena Nabi katakan tadi dalam hadis Mu'atiyah, iksilna, mandikan dia, diperintahkan. Demikian pula tadi orang yang meninggal diinjak oleh kendaraannya, kata Nabi, iksil bima'in wasid, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Jadi hukumnya adalah wajib. Kemudian memandikannya adalah 3 kali. Paling sedikitnya 3 kali. Tapi kalau masih keluar najisnya, maka boleh jadi 5. Itu tambahkan 2. Kalau masih keluar najisnya lagi setelah itu, kita belum terlalu bersih tadi urutnya, maka kita tambah lagi 2, jadi 7. Atau lebih dari itu, kalau memang butuh. Karena Nabi bilang, in ru'aituna dzalik, kalau kalian memandang hal itu. Jadi serahkan sama yang memandikan berapa. Ya, kalau dia melihat masih butuh, maka dimandikan lagi. Kemudian Nabi katakan tadi bima'in wasidr, dengan air dan daun bidara. Dengan air dan daun bidara.
Ini yang perlu disiapkan dalam memandikan. Karena Nabi bilang mandikan dengan air dan daun bidara. Jadikan yang terakhir kafur. Ini mengisyaratkan alat yang perlu dipersiapkan. Alat yang perlu dipersiapkan. Sebelum memandikan kita siapkan alat-alatnya. Ya, ada air, tentunya butuh tempat. Berarti siapkan tempat airnya. Ya, karena airnya ada 3 supaya cepat kita memandikannya, maka persiapkan 3 jenis airnya. Persiapkan 3 jenis airnya. Jadi alatnya itu air, tempat air, terus daun bidara, kapur barus. Ya, kapur barus. Air terakhir dicampur dengan kapur barus. Air mandi untuk terakhir. Jadi sudah dicampur memang. Ya. Sudah dicampur dengan kapur barus. Air kedua dicampur dengan daun bidara. Air pertama ini diperselisihkan. Apakah air biasa saja atau air yang dicampur dengan daun bidara? Mayoritas berpendapat air pertama juga dengan daun bidara. Karena Nabi kan cuma bilang mandikan dengan air dan daun bidara. Ya kan? Yang dibedakan yang mana? Yang terakhir. Jadikan yang terakhir kapur barus. Berarti kan itu dipahami oleh mayoritas ulama madhab. Air pertama dan air kedua berarti dicampur dengan daun bidara. Paham kan? Air pertama dan air kedua dicampur dengan daun bidara. Itu pendapat mayoritas. Yang diperselisihkan itu air pertama ya. Air pertama, bukan air kedua. Kalau air kedua kan campur daun bidara. Air pertama ini diperselisihkan. Apakah ada juga daun bidara? Mayoritas bilang iya juga. Karena Nabi cuma bedakan yang terakhir. Lihat di hadis tadi. Ya, bima'in wasid. Waja'alna fil akhir kafur. Dengan air dan daun bidara. Jadikan yang terakhir kafur. Jadikan terakhir apa? Kafur. Berarti yang terakhir saja yang beda. Yang pertama dan yang kedua apa? Sama. Yang pertama dan yang kedua sama. Iya. Jadi ini terkait dengan bahannya, alatnya. Iya, terkait dengan alatnya. Iya. Tempat air, daun bidara, ya, kemudian kapur, itu sangat mudah. Kalau tidak ada daun bidara, boleh diganti dengan sabun. Kalau sudah ada daun bidara, tidak perlu disabun. Karena mayat yang mandi tidak perlu disabuni. Sabunnya itu dicampur dengan air, bukan disabuni. Ini yang harus diperhatikan. Karena sebagian orang dia pergi sabuni, pergi sampoi, nanti masuk di matanya, pedis kan dia tidak bisa usap. Kita yang setengah mati. Ya. Nah, ini kita dicampur di air, bukan disabuni. Dicampur di mana? Di air. Karena dia bukan mau mandi bersih. Kita ini yang mau menunaikan apa? Kewajiban kita. Dia tidak mukallaf lagi. Dia tidak dibebani lagi dengan beban apa? Syar'i. Kita yang wajib ini yang hidup. Memandikan dia. Jadi cara memandikannya dengan ini. Air dan daun bidara. Kemudian terakhir dengan apa? Iya, kapur barus. Tujuan daripada daun bidara tadi adalah supaya lembut kulitnya ketika dimandikan. Ya kan? Dan supaya harum. Adapun tujuan daripada kapur supaya kembali kencang kulitnya. Karena kapur membuat kulitnya apa? Kembali kencang. Dipahami kan? Itu tujuannya. Kemudian dia dimandikan. Nabi SAW katakan tadi, ibda bimayaminiha. Mulai dengan yang kanan. Wa mawadhi'il wudu minha. Dan tempat wudunya. Ya kan? Berarti kita wudukan dulu. Paham kan? Sebelum dimandikan. Kita wudukan seperti wudu biasa. Ya kan? Seperti kita wudu.
Cucikan tangannya, telapak tangan kanan kemudian kiri, ya kan? Kemudian kumur-kumurkan sama masukkan air ke hidung, tapi ini tidak diambil airnya. Cuman dibasahi tangan, kemudian dibasahi lubang hidungnya dan dibukakan apa? Bibirnya. Tidak dimasukkan air. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban berkumur, tidak boleh kumur-kumur kalau mayat. Kan dia tidak bisa keluarkan air dari hidung, demikian pula dari mulut. Ini harus diperhatikan. Sebagian orang dia memasukkan air di hidung dan di mulut. Tidak, cukup basahi tangan. Ini mayoritas bilang boleh. Karena umum. Basahi tangannya cuman kita basahi lubang hidungnya dan mulutnya. Bukan kita masukkan air. Bukan kita masukkan air. Setelah itu wajahnya. Wajahnya juga begitu, harus hati-hati. Jangan sampai jangan disiram. Karena kalau disiram akan masuk air. Iya, lewat mulut dan hidungnya. Jadi basahi tangan baru lapkan saja sampai basah wajah. Kemudian tangan sampai ke siku. Kemudian usap kepalanya dan telinganya. Setelah itu cucikan kakinya. Setelah itu mulai dengan yang kanan. Siram kepalanya dulu. Ya, bagian belakang tentunya kan. Mukanya jangan disiram, nanti akan masuk air. Ya, dibasahi saja dengan tangan kita. Yang disiram adalah kepalanya. Bagian belakang dari lehernya. Kemudian yang kanan. Kanan atas. Setelah itu dimiringkan kanan bawah. Setelah itu kiri atas. Setelah itu dimiringkan kanan, kiri, bawah. Sampai ke bawah. Dari badan sampai ke kaki. Dan itu selesai sekali. Itu sudah dianggap selesai apa? Sekali. Paham kan? Ulang lagi yang kedua. Mulai dari kepala tanpa wudhu. Karena sudah wudhu yang di awal. Tanpa wudhu mulai dari kepala. Kemudian kanan, atas, bawah. Kiri, atas, bawah. Selesai kedua kali. Setelah itu yang ketiga kita tarik air yang kapur. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Iya kan? Air dengan kapur. Seperti yang pertama tanpa wudhu. Tanpa wudhu. Kepala kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Sampai ke kaki selesai 3 kali. Selesai 3 kali. Paham kan? Nah, sebelum itu kan ini kan mandikan supaya tidak butuh lagi kita nanti air bersih untuk menyiramnya. Kan saat air bidara dicampur dengan air, daun bidara campur dengan air untuk taruh di ember itu disaring. Jadi dicampur dulu di ember yang terpisah, kemudian kita saring ke ember yang satu bisa dengan saring kelapa itu. Ya kan supaya tidak masuk ampasnya. Kenapa? Supaya nanti tidak ada di badannya. Jadi di badannya nanti itu cuma apa? Airnya saja. Dipahamkan? Yang telah dicampur dengan daun bidara. Sama juga dengan kapur barus. Kan kita hancurkan. Baru kita gabung di air kan dia hancur. Tapi ada kan yang tidak hancur. Jadi kita saring juga. Supaya di airnya tidak ada kapur barusnya. Supaya tidak butuh lagi nanti dibersihkan. Tidak butuh lagi dibersihkan. Setelah selesai dilap kering. Dilap kering. Paham kan? Itulah memandikannya. Nah, sebelum itu nanti, karena kita butuh menyiram seluruh badannya, kita butuh siapkan sarung untuk menutupkan auratnya saja. Paham kan? Di bagian atasnya. Dipahami ini kan? Di bagian atasnya. Kan nanti mayatnya sudah ditutup dengan kain semuanya. Sebelum dicabut itu kainnya, ada yang menutupinya. Ada nanti ditutupkan dulu. Dipahami kan? Iya. Ini selesai memandikan jenazah. Tinggal dilap kering, terus kain kafannya sudah disiapkan, diangkat ke kain kafan. Ya, baru dibungkus seperti yang kemarin itu sambungannya. Dipahamkan? Sekarang kita coba praktik. Memandikan mayat. Kita pakai meja yang besar itu.
Dah, siapa yang pas ukurannya dengan meja itu? Supaya kita tidak zalim. Kita ganti semua, pindah semua ini. Yang lain ambil ember 3 sama timba gayung. Jangan naik. Sabar. Kasih pindah itu anu. Coba. Gimana ini? Gimana? Gimana ini? Ini lampu. Ini laptop ya. Laptop. Tidak, laptop tidak pakai. Itu aja Pak, digabung sama meja makan. Kasih thumbnail ke dulu. Kasih thumbnail biasanya dulu. Kasih thumbnail ke. Kasih thumbnail. Kasih thumbnail. Thumbnail. Cocok? Dah? 3 ember, terus di embernya ini kan sudah isi memang airnya. 2 daun bidara, atas pendapat jumhur kan tadi. 2 daun bidara, 1. Nah, yang daun bidara ini paling dekat tempatnya dulu. Kan dia duluan yang diambil. Paham kan? Jangan sampai nanti repot. Jadi siapkan. Terus karena nanti si mayat akan dicebokkan misalnya karena bukan keluarganya misalnya memandikan, siapkan kaos tangan 2. Siapkan kaos tangannya berapa? 2. Kenapa 2? Karena nanti habis dicebokkan itu dibuka, tidak perlu dicuci lagi. Dibuka, baru disimpan. Pakai yang baru untuk memandikan. Jadi sudah siap semua itu. Yang pertama, sebelum memandikan, jadi ini kan mayat sudah diangkat, ini alhamdulillah sudah letakkan di sini. Iya, jadi kan tadinya di kamar misalnya, diangkat dengan kain yang besar seperti ini. Setelah diletakkan di tempat mandi, ini dikeluarkan pinggirnya. Seperti ini, dikeluarkan pinggirnya, ya kan? Nah, setelah itu, kalau sudah dikeluarkan pinggirnya, taruh sarung yang seperti ini, sarung, ya apakah begini, untuk menutup auratnya. Nah, tutup dulu auratnya. Kan? Setelah itu ditarik sarungnya ini. Nah, tarik selimutnya. Dipegang supaya tidak tersingkap. Nah, itu tadi fungsinya kenapa sudah dilonggarkan supaya bisa ditarik. Paham kan? Jadi udah tadi dilonggarkan dulu kiri kanan, jangan langsung ditarik karena susah. Jadi kan datang pakai kain penutup semuanya, dilonggarkan, dikeluarkan sampai kiri kanan, setelah itu ditaruh ini penutup, baru diapain? Ditarik, ya, ditarik. Nah, jadi ini sarung antara pusar dan lutut saja. Sarungnya antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Nah, setelah ini kan dia telanjang. Nah, kita mulai membersihkan isi perutnya. Dah? Berarti ini mengangkat. Dah? Ada pelayan mengangkat. Kepalanya hati-hati kalau mengangkat. Kan dia kepalanya nanti masih kaku. Ya kan? Dia 2 orang. Dia angkat. Coba. Tetap. Ya, mayatnya tetap. Iya. Ya, angkat. Angkat ya. Ini kepalanya dimiringkan, jangan miring sekali nanti patah. Ya kan? Dimiringkan baru yang satu ini mengurut. Dah? Hah?
Iya, supaya keluar. Jangan sampai keluar betul ini. Iya. Tekan, diurut pelan-pelan. Ya, keluar. Ketika kita merasa sudah keluar, maka kita tidurkan. Nah, baru kita cebok. Siram airnya di atas kain. Atau di bawah kain dikasih begini. Baru kita cebok pakai tangan kiri. Paham kan? Pakai tangan kiri. Untuk sebelah sini perginya supaya mudah. Tangan kanan pakai siram, tangan kiri pakai cebok. Anggap diri kita yang cebok. Supaya dirasa, kalau sudah dirasa ini sudah bersih, maka sudah. Nah, ganti pos tangannya, pakai lagi yang baru. Kalau tidak pakai pos tangan juga tidak masalah. Cuma kita pakai pos tangan supaya tidak menyentuh langsung auratnya si mayat. Itu penting. Artinya kalau kita tidak pakai, bukan suatu kewajiban pakai pos tangan. Ya kan? Tinggal dicuci saja nanti tangannya setelahnya kan. Sebelum mulai memandikan. Jadi setelah itu sudah selesai aman, wudhu. Dan wudhu seperti biasa. Tangan kanan, baru tangan kiri. Nah, ya setelah itu tadi, ya kan? Jadi tadi itu berarti ini sudah tidak butuh karena sudah tidak ada kainnya. Ya, nah, untuk hidung dan mulut ini perhatikan. Jadi bukan kita ambil air baru taruh, tapi kita basahi tangan, baru hidungnya dibasahi, baru mulutnya dibuka, baru dibasahi. Ya kan? Itu pun sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena akan masuk air. Akan masuk air. Setelah itu kita basahi tangan, baru kita wudukan muka. Ya kan? Wudukan apa? Muka. Setelah selesai 3 kali, lanjut ke tangan sampai ke siku. Habis tangan sampai ke siku, usapkan kepalanya. Seperti kita usapkan kepalanya. Kembali baru telinga. Setelah itu kaki. Ya kan? Setelah selesai kaki, memandikan. Tarik air daun bidara. Ya kan? Tarik air daun bidara. Kemudian kita ambil, bisa yang membantu dia siram kepalanya, ya kan? Kita angkatkan kepalanya supaya kena bagian belakangnya, membantu menyiram. Hati-hati di mukanya. Pas mukanya ambil air basahi baru lap. Paham kan? Jangan disirami karena nanti masuk air di mana? Di hidungnya. Iya, masuk air di hidungnya. Paham kan? Masuk air di hidungnya sama mulutnya. Iya, masuk air di hidung dan mulut. Setelah itu kita mulai dari yang mana? Yang kanan. Iya kan? Kita siram, ambil air, siram bagian atas sampai ke bawah. Ya kan? Pokoknya bagian atas ini dari kanan sampai ke bawah. Paham kan? Kemudian dia membantu memiringkan. Ya, miringkan. Iya. Nah, memiringkan begitu, baru siram. Yang memandikan, dia menyiramnya, menggosok, dia gosok yang perlu digosok. Kan ini air bidara ini, air pertama. Siram. Ketika sudah dirasa sudah sampai ke bawah, diturunkan. Baru kiri. Mulai kiri dari atas sampai ke bawah. Digosok, perlu digosok. Ya kan? Dari atas ke bawah semua. Kalau sudah selesai semuanya, balik lagi seperti tadi. Balik ke sebelah sini. Iya. Baru disiram. Iya kan? Baru disiram bagian bawahnya. Setelah itu turunkan. Selesai sekali. Itu sudah selesai apa? Sekali. Itu lebih bilang sekali. Ya, airnya kan sudah dicampur dengan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, maka sudah dicampur dengan apa? Sabun. Jadi air sabun, bukan disabun. Air apa? Air sabun. Iya, air sabun. Kedua, seperti itu. Seperti yang pertama, tapi tanpa apa? Tanpa wudu. Tanpa wudu. Yang kedua masih air bidara. Air ketiga, baru diganti. Ya kan? Sudah siapkan tadi. Sekarang air apa? Air kapur.
Seperti yang tadi, kita ambil kepala, wajah, kanan, atas, bawah, kiri, atas. Paham kan? Ya, setelah itu selesai, maka kita ambil handuk supaya kainnya nanti tidak basah. Kelengkapannya, kita ambil handuk. Dah, kita lap semua badannya, keringkan. Ya kan? Nah, setelah dikeringkan, datangkan lagi tadi kain yang panjang. Iya, karena kita mau angkat supaya tidak tersentuh. Nah, iya, kita datangkan. Sebelum itu, sebelum ini ini kan tadi dipakai menutup. Kasih begini juga. Longgarkan, paham kan? Supaya tidak nutup sebentar, tutup. Setelah ditutup, tarik ini yang tadi dari bawah. Kain yang tadi sudah ditutup dulu. Jangan langsung ditarik sebelum ditutup. Jadi sudah ditutup, baru tarik. Saya tarik jubahnya. Ya, tarik sarungnya. Dah, tarik sarungnya baru dibungkuskan. Dah, kainnya. Jangan dibalik kainnya ini. Sudah pas begitu. Langsung kita miringkan, baru taruh. Ya, miringkan, baru taruh. Nah, setelah itu mari kita angkat. Ya kan? Kita angkat seperti ini, taruh. Di kain kapan sudah siap. Simpan dulu. Siapkan dulu kain kapan. Ya. Nah, buka dulu tahu nanti tersita. Iya. Kain kapan yang seperti kemarin 3. Kain kapan seperti kemarin. Ini darurat ya. Pakai tangan saja. Ini darurat. Ini besar ya? Ini bawah. Kalau beda besar kecilnya, yang paling bawah yang paling besar. Ini yang kasus kita ini di darurat ini pesantren rumah bahasa Arab kurang. Ya, tidak ada biaya jadi. Jadi yang paling bawah yang paling besar. Yang paling bawah yang paling besar. Ya kan? Iya. Keluarkan. Jadi yang paling bawah yang paling besar kalau beda. Kalau sama tidak perlu. Jadi kalau beda begini yang paling bawah yang luas. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, setiap dari antum letakkan tadi itu pakaikan parfum. Pakaikan apa? Parfum. Harum, berlapis, ya kan? Nanti mayatnya juga setelah diangkat ke sini pakaikan parfum di setiap di belakang telinganya, di tempat yang antum biasa cinta pakai parfum di situ. Jangan perlakukan dia seperti orang hidup, seperti diri antum. Paham kan? Di mana antum suka pakai parfum, pakaikan dia. Setelah itu kita angkat mayatnya. Sudah siap tadi, kita letakkan. Angkat berempat. Nanti jumlah orangnya tergantung. Ya. Iya. Baik. Masya Allah. Ini kan sudah pas. Ya kan? Sudah pas. Ketika sudah begini, sebelum dibungkus, kainnya yang tadi antum jepit ke bawah, longgarkan, keluarkan. Keluarkan kain samping kiri kanannya, pelan-pelan angkat dulu ke kiri, hati-hati kepalanya karena kepalanya mudah patah. Ya, karena kan leher. Itu yang selalu diperhatikan kepalanya. Ya, sebelah sini. Bisa sebentar. Kalau sudah tadinya seharusnya kan talinya duluan paling bawah. Tapi kan bisa sebentar setelah di gan ini. Kalau sudah begini, jangan langsung luas gini. Seharus sini. Coba pegang. Kita nanti tergantung mayatnya mau serongkat kemana. Kalau serong ke sini di dalam kubur, berarti sini duluan. Jadi yang mana duluan diserongkan. Paham kan? Kalau nanti mayatnya akan dikubur serong ke sini, berarti ini duluan. Paham kan? Baru yang ini.
Nah, nanti kan saling menutupi. Ketika ini sudah menutupi, ya kan? Tarik kainnya dari bawah. Tarik. Tarik. Iya, tarikan sudah. Nah, setelah ini kan tertutup tadi, ini di bawah, ini di atas kan, tertutup. Ah, sudah dan sudah semua baru tarik, berat nanti. Ini kan, jadi satu ini tadi langsung tarik kain yang kita pakai dari memandikan. Dari tarik. Setelah tarik sudah keluar, ya yang kedua lagi sama dengan yang pertama. Nah, setelah itu yang ketiga, yang terakhir. Ya kan, ini yang paling luas karena beda. Ya kan? Setelah itu disatukan. Di bagian kepala arahkan ke dada. Iya, bagian kaki arahkan ke dada. Nah, setelah itu karena talinya belum dikasih masuk, nah sekarang boleh langsung dikasih masuk kan sudah nggak terlalu lebar sini. Jadi kasih masuk. Walaupun tadinya itu boleh kita masuk, ya. Nah, nanti sudah digunting memang talinya. Jadi ikat, ya, baru diikat ini yang mudah dibuka. Ya kan? Di kepalanya juga ikat yang mudah dibuka. Ini kan karena usahakan yang paling banyak di bagian kepala. Karena kepala lebih besar daripada di bawah kaki. Jadi sudah kita ikat biasa. Ya. Boleh kita jadikan seperti ini kan. Nah, ikat begini supaya nanti di kuburan tinggal ditarik. Terbuka. Paham kan? Jangan ikat mati. Susah. Cari gunting lagi nanti di ini. Jadi ikat biasa. Ikat apa namanya ini? Ikat simpul. Baiklah. Nah, di tengahnya ini tergantung kebutuhan. Dah, butuh di mana lagi? Satu lagi kan? Tinggal diangkat dikit. Jangan keras. Nah, ini. Nah, ikat. Baru di dada satu. Ya kan? Habis talinya baiklah, kita hanya butuh memang RBA susah. Baik. Iya. Alhamdulillah. Jadi selesai. Ya kan? Selesai. Mengkafani sama memandi. Belum sholat dulu. Ya kan? Nah, sudah selesai. Buka karena dia nanti kepanasan. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Selesai. Kalau sholat kan gampang kan? Dia dipraktek. Jadi mudah sekali. Hanya begitu saja. Sudah. Selesai berarti? Sudah. Kalau perempuan tadi itu ada tambahan kan tadi perempuan. Kalau perempuan kepang rambutnya menjadi 3. Kiri kanan baru tengah. Setelah itu lempar ke belakang. Itu kan tadi, karena perempuan prakteknya tadi. Anaknya Nabi Zainab. Khusus perempuan dikepang rambutnya. Khusus perempuan dikepang. Itu khusus perempuan. Jadikan 3 kepangan, kiri kanan. Kemudian di tengahnya. Baru buat lemparkan ke. Iyalah diikat dan dilepas. Boleh pakai yang lain. Boleh pakai rambutnya. Gimana pakai rambutnya? Biasa itu. Tahulah perempuan ya. Baiklah. Makanya perempuan yang memandikan supaya dia tahu. Ya kan? Itu tidak harus di tempat memandikan. Boleh nanti sebelum dikafan. Dan boleh nanti sebelum dikafan, dikepang rambut. Sebelum dibungkus. Kan nanti kan sudah terbungkus. Kepalanya kan masih terbuka. Nah di situ itu bedanya dengan perempuan. Cara mengkafani perempuan sama dengan laki-laki. Karena hadis mengatakan 5 doa. Dipahami kan? Harus basah semua. Itu nanti kan dia dilapnya yang lama. Nah, karena rambut perempuan dikering. Supaya nanti tidak basah kain kafan. Dicukur. Iya. Kan kalau panjang rambutnya, panjang kumisnya dicukur. Dicukur. Panjang kukunya digunting. Kukunya kan? Jangan, itu kan ya aibnya.
Yang nampak saja, yang biasa antum suka nampak. Kan biar gondrong di dalam, tapi yang nampak ini. Katanya saja, jangan cari yang tidak nampak. Ya kan? Kalau yang tidak nampak, ya jangan. Apalagi akan melihat apa? Kelaminnya, tidak boleh. Baik, memandikan tadi hitungannya itu ketika sudah mengenai semua itu baru dihitung lagi kali. Betul. Jadi yang dipersiapkan tadi terkait bidara dengan kapur itu gimana hitungan Ustaz? Hitungan ganjilnya tadi yang diperhitungkan? Tidak ada ganjil genap kanan kiri hitungannya. Jadi kapan sudah kena semua? Satu. Dari kepala sampai ke mana? Ke kaki. Sudah satu. Makanya dia tidak lama-lama orang mandi, dan yang bikin lama ini karena banyak tambahannya. Banyak orang dia pergi sampoi dulu, pergi sabuni, padahal disuruh campurkan. Cuma tidak mempersulit. Karena masalahnya kalau kita sampoi, kita sabuni, nanti akan mempersulit dia. Ya kan pasti kita lama siramnya akan menyebabkan masuk nanti air di hidungnya, di mulutnya. Padahal ini mudah saja dicampurkan. Ya kan? Supaya satu kali. Kan ini mandi kewajiban kita. Demikian pula kalau dia sebelumnya junub. Hati sekali tidak perlu kita niat junub. Kan dia sudah bukan mukallaf. Demikian pula kalau dia haid. Tidak perlu. Sebagian orang kan dia kasih mandi salah. Mandi saja dulu baru nanti mandi lagi. Ya kan? Di mereka bilang takut nanti sudah junub. Tidak ada hukum lagi. Dia bukan lagi mukallaf. Tanggal? Yang di dalam hadis tadi tidak lebih dari 3 itu bisa hitungan siram badan itu dari kan 2 ember tadi bidara dengan kapur. Itu kedua-duanya ini tidak boleh lebih dari 3 atau Siramannya? Bukan. Maksudnya jenis airnya. Mandi kan 3 kali. 3 kali sini maksudnya. Itu minta rinciannya. 3 kali ini air daun bidara, terakhirnya diantar. Artinya pertama air ini campur daun bidara, kedua campur daun bidara, terakhir. Dipahami? Bukan siram 3 kali. Bukan. Dalam menyiramnya, mulai dengan yang kanan, baru yang kiri. Bukan 3 kali siram kanan, 3 kali siram kiri. Bukan. Paham kan? kalau nikah Tidak apa-apa. Memang saya tidak ada alat kan, tidak ada tempat untuk memandikan. Boleh dipangkas. tapi tetap tidak boleh tersinggung. Tidak boleh. Tidak boleh tersingkap. Bisa lebih dari 3 Ustaz kalau keluarganya. Iya. Yang tambahan 2 itu. Sama. Pertama air bidara, kedua air kapur barus. Kan sisa dua-dua ini. Berarti air bidara, kapur barus. Tambah lagi bidara, kapur barus. Bidara untuk melembutkan kembali. Kapur barus untuk mengencangkan kembali. Misalnya ada mayat yang penyakit Ustaz. Yang dia darahnya kasih jadinya ketika gimana itu? Boleh diperban dan tidak disiram di daerah itu. Kan sama dengan orang hidup. Kalau tidak bisa disiram, jangan disiram. Dilap saja di atasnya. Nah, dilap saja di atasnya. Sama dengan ada mayat nanti semua kebakaran, terbakar kan. Kalau disiram maka akan makin melepuh kulitnya. Jangan, ditayamumkan. Ditayamumkan. Pokoknya sama dengan orang apa? Perlakukan dia seperti orang hidup. Karena Nabi bilang memang isyaratkan seperti itu. Kasru akmul mayit ka kasri hayya. Mematahkan tulang si mayat sama dengan saat dia hidup. Tapi perlakukan dia seperti orang kita hidup. Kalau kita tersakiti, dia juga akan tersakiti. Kan kalau tadi kan disiapkan 3 ember. Kalau cuma 2 ember gimana Ustaz? Maksudnya Berarti kita siap. Harus siap. Habis 1 ember. Berarti kan mandinya bukan 3 ember. Ini bukan embernya disiapkan. Tadi itu untuk mempermudah. Boleh 2 ember supaya kita pisah air kapur baru sama tidak. Boleh, cuman mandinya 3. Bahkan boleh 1 ember, cuman kan harus ada tim yang cepat. Nanti menuangkan air bidara di ember itu, kemudian nanti dia menuangkan air kapur baru. Nggak ada bilang 3 ember, 3 kali mandi. Alat ini tadi untuk mempermudah kita ambil, oh ini air. Dan tidak harus habis itu air.
Sebagian orang kan punya keyakinan harus habis. Kalau ndak habis harus dituang sebelum diangkat mayatnya. Kalau tidak akan ikut keluarganya. Tidak ada. Keluarganya punya ajal sendiri. Itu hanya kurofa. Setuju. Mas, kalau semuanya jika saja yang mengeluarkan itu terus Ada kentutnya? iya. Tapi ada keluar sesuatu. Oh, enggak apa-apa. Kan tadi itu kalau ada najis, baru kita mandikan ulang. Kita cuci dulu, baru mandi. Adapun kentut kan enggak batal mandinya. Enggak? Wudhunya pakai itu kan apa? Teko. Siramnya pakai teko. Enggak apa-apa. Yang mukanya. Mukanya jangan disiram itu tadi. Akan masuk apa? Gimana kalau orang yang simpan jenazah? Nunggu anaknya 1 hari, 2 hari. Oh, itu masalah lain, nanti dikuburkan. Ini kan baru kita mandikan. Dah? Bukan ini bulu kemaluan. Iya saja. Sudah lagi juga atau cukup yang depan saja? Cukup depannya. Iya, dibuka bibirnya tak? Tidak perlu lidahnya, kan dia sudah kaku. Nanti kita tangan tambah kejepit. Dah? Kalau misalnya ada mayat yang berdarah, darahnya selalu terus keluar di anusnya. Cuci saja awalnya. Nantinya. Tetap, kan sama dengan berarti sama dengan orang yang punya penyakit. Jadi orang yang kencing-kencing atau orang yang cuma kan masa keluar terus ya. Nggak habis-habis ya. Kan biasanya kalau orang meninggal habis darahnya tuh. Tapi siapa tahu? Iya, siapa tahu. Khayalan ahli fikih kita. Iya, bisa. Kalau memang nggak bisa, memang nggak bisa ditutup, nggak bisa keluar terus, enggak apa-apa. Ya, tinggal nanti kapasnya yang ini. Terus nanti kan biasanya orang sekarang sudah ada terpal bagian luar. Itu kan akan dibuka nanti sebelum diturunkan ke kuburan. Ya kan biasanya orang sekarang ada yang terpal lagi yang bagian luar, bungkus mayat lagi. Kalau yang meninggal ini ada dia punya kewajiban waktu meninggal itu kita disuruh lepas bagian darahnya. Enggak ada. Itu hanya orang saja. Tahu itu tambahan. Enggak ada kewajiban mereka mandi. Enggak harus. Enggak. Itu tambahan-tambahan itu dia mempersulit dirinya. Enggak. Di apa? Sana pernah, tapi ini agak keluar pembahasan, tapi masih jenazah. Ada yang apa? Selesai dimandikan, air matanya kayak keluar terus. Itu ceritanya dia waktu kan apa meninggalnya waktu melahirkan. Nah, itu waktu nikahnya nggak direstui sama orang tuanya. Apakah ada hubungan? Tidak. Air mata keluarnya hanya Allah. Tidak ada hubungannya dengan. Kalau kita berbicara tentangnya, berarti kita akan bicara tanpa ini. Karena tentang ruh itu tidak ada yang tahu. Tidak. Kayak buku itu setelah dimandikan atau sebelum dimandikan? Sebelum. Boleh juga setelah, kan bebas. Sama meletakkan kapas. Iya, saat tadi sebelum kita taruh mayatnya kita letakkan memang di arah pantatnya. Nanti tinggal diluruskan saja. Lupa. Wah, ini mas kita ini mas. Nggak ada hadisnya tapi doi. Dah ada hadisnya man ghassala mayyatan falyatawaddo wa man hamalahu falyaktasil gitu kan. Siapa yang memandikan mayat hendak dia berwudu, siapa yang mengantarkannya hendak dia mandi. Atau man ghassala mayyatan falyaktasil, siapa yang memandikan mayat hendaklah dia mandi, siapa yang mengantarnya memikulnya maka hendaklah dia berwudu. Dhaif hadis. Alhamdulillah kita berarti cukup. Nah, banget.